Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Ini bukan kata-kata saya, tapi ini adalah cuplikan dari pidato Bung Karno yang fenomenal. Iya, kita harus tahu, Bung Karno adalah pemimpin Indonesia yang anti-Israel. Ini ada sebabnya. Bung Karno sangat anti-imperialisme, dia anti penjajahan. Makanya selama bangsa Palestina belum merdeka, maka selama itulah bangsa Indonesia selayaknya anti-Israel. Sikap keras ini bukan cuma omong-omong dari Bung Karno belaka, tapi dia buktikan kata-katanya lewat tindakan nyata. Tindakan nyata yang berani, walaupun harus bertentangan dengan negara superpower Amerika Serikat. Di era kepemimpinan Bung Karno, Indonesia nggak pernah mengakui Israel secara resmi. Bahkan sejak proklamasi Israel di tahun 1948. Sikap ini ditujukan lewat penolakan partisipasi Israel di event internasional yang dihelat di Indonesia. Seperti waktu Asian Games 1962. Waktu itu, seluruh permohonan visa para atlet Israel ditolak. Bung Karno pernah juga melarang tim sepak bola Indonesia PSSI untuk bertanding melawan Israel di ajang pra Piala Dunia 1958. Indonesia kalah WO dan otomatis gagal melaju ke Piala Dunia di Swedia. Waktu itu Israel nyaris lolos ke Piala Dunia tanpa bertanding. Penyebabnya adalah negara-negara Asia lain mengikuti jejak Indonesia. Mereka juga nolak bertanding melawan Israel, dan FIFA akhirnya memilih satu negara Eropa untuk bertanding melawan Israel, supaya tidak ada negara yang lolos Piala Dunia tanpa bertanding. Namun, Israel tetap kalah, dan Wales yang akhirnya masuk Piala Dunia. Bung Karno melihat isu Palestina bukan hanya soal agama, ini soal keadilan, kemanusiaan, dan hak bangsa untuk merdeka. Ini selaras dengan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Dan nyatanya, dukungan ini berakar dari hubungan timbal balik. Rakyat dan tokoh Palestina, termasuk para pejuang seperti Yasser Arafat, mereka mendukung kemerdekaan Indonesia di masa lalu. Singkatnya, Bung Karno menjadikan dukungan kepada Palestina sebagai bagian integral dari revolusi anti-kolonialisme dunia. Sikap ini konsisten dan menjadi warisan yang harus dipegang teguh oleh bangsa Indonesia sampai hari ini. Oke, selamat datang di Vivere Pericoloso. Bung Karno adalah seorang pemimpin kelas dunia atau world class leader, terutama di era tahun 1950-an hingga awal 1960-an. Ini bukan karena Indonesia merupakan negara superpower militer atau ekonomi yang kuat, tetapi karena peran dan pengaruh kita yang begitu besar di panggung internasional, terutama di kalangan negara-negara berkembang atau dunia ketiga yang baru merdeka dari penjajahan. Ini alasan kenapa Bung Karno dihormati sebagai pemimpin dunia pada saat itu. Pertama, dia adalah inisiator dan bintang dari Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Indonesia jadi tuan rumah dan pembicara utama di Konferensi Asia Afrika Bandung, yang dihadiri 29 negara Asia Afrika, mewakili lebih dari setengah populasi dunia saat itu. Pidatonya fenomenal, Let New Asia and New Africa Be Born, yang pada saat itu menginspirasi dunia. Dia juga menyerukan persatuan negara-negara bekas jajahan buat melawan imperialisme dan kolonialisme. KAA ini dianggap sebagai titik balik sejarah dunia. Dia melahirkan semangat anti-kolonialisme dan cikal bakal gerakan non-blok. Banyak pemimpin dunia pada saat itu mengakui Bung Karno sebagai salah satu yang paling berpengaruh di abad ke-20. Dia juga menyerukan persatuan negara-negara bekas jajahan untuk melawan imperialisme dan kolonialisme. KAA ini dianggap sebagai titik balik sejarah dunia. Dia melahirkan semangat anti-kolonialisme global dan menjadi cikal bakal gerakan non-blok. Banyak pemimpin dunia pada saat itu mengakui pidato Bung Karno sebagai salah satu pidato paling berpengaruh di abad ke-20. Yang kedua, Bung Karno adalah pendiri dan pemimpin gerakan non-blok atau non-aligned movement. Bersama pemimpin dunia lain seperti Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Josip Broz Tito dari Yugoslavia, dan juga Kwame Nkrumah dari Ghana, Bung Karno adalah salah seorang penggagas utama gerakan non-blok pada konferensi Belgrade di tahun 1961. Gerakan non-blok adalah blok ketiga atau blok alternatif di tengah perang dingin pada waktu itu. Kita bukan bagian dari blok barat atau kapitalis dan juga bukan bagian dari blok timur atau komunis. Gerakan non-blok ini beranggotakan puluhan negara berkembang. Indonesia di bawah Bung Karno memainkan peran strategis dan sangat sentral. Oleh karena itu, Bung Karno dilihat sebagai pemimpin gerakan dunia ketiga yang menentang hegemoni dua blok besar Amerika dan Uni Soviet. Ketiga,
karisma, orasi, dan diplomasi internasional yang luar biasa dari Bung Karno. Kita telah ketahui bersama, Bung Karno dikenal sebagai orator ulung dengan karisma luar biasa. Dia bisa membangkitkan semangat massa bukan cuma di Indonesia, tapi juga di berbagai negara. Pemimpin dunia seperti Presiden Amerika John F. Kennedy menganggap Bung Karno sebagai pemimpin besar dunia ketiga yang harus dirangkul. Meski di situasi itu ada ketegangan politik. Bung Karno sering berpidato di forum internasional seperti PBB, misalnya pidato To Build the World New di tahun 1960. Dia menyerukan perdamaian, anti-imperialisme, dan dunia yang multipolar, bukan dunia bipolar. Pemikir besar seperti Bertrand Russell memuji Pancasila dan Bung Karno sebagai pemikir besar dari Timur. Keempat, Bung Karno adalah simbol perjuangan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Di masa itu banyak negara di Asia, Afrika, maupun Amerika Latin baru merdeka atau sedang berjuang untuk merdeka. Bung Karno menjadi ikon global bagi perlawanan terhadap penjajahan. Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno begitu disegani karena berani menantang Belanda. Ini terkait perebutan ikan Barat dan menolak dominasi Barat. Dan juga mendukung kemerdekaan negara-negara lain seperti Aljazair, Palestina, dan lain-lainnya. Ini membuatnya Bung Karno begitu dicintai rakyat. Tidak hanya rakyat Indonesia, tetapi dunia ketiga. Meski pada saat itu tentunya dibenci oleh para negara kolonial Barat. Bung Karno sangat tegas dan konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Dukungan ini bukan sekedar kata-kata, tapi menjadi bagian dari politik luar negeri Indonesia sejak era kemerdekaan. Tentunya ini berdasarkan dengan semangat anti-kolonialisme, anti-imperialisme yang menjadi inti pemikiran Bung Karno. Dan baik lagi ke soal Israel dan Palestina, yang sampai hari ini belum beres juga. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bung Karno begitu konsisten dengan nilai-nilai dan semangat anti-kolonialisme. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Sekali lagi, itu kata-kata Bung Karno. Dukungan ini berakar dari hubungan timbal balik. Di tahun 1945, rakyat dan tokoh Palestina sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Menurut cerita, di Konferensi Asia Afrika Bandung tahun 1955, Yasser Arafat, saat itu masih berumur 26 tahun, ikut hadir dan sangat terinspirasi oleh pidato Bung Karno. Yang harus diketahui, waktu itu Palestina belum merdeka. Tapi Bung Karno mengundang secara khusus perwakilan Palestina untuk menghadiri KA Bandung. Ini adalah pengakuan dan dukungan besar dari bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Makanya, waktu Yasser Arafat sudah menjadi presiden dan berkunjung ke Indonesia tahun 2000, dia mencium kening Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri yang merupakan anak dari Bung Karno dan penerus konsistensi perjuangan dari ayahnya.